wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam dan salam kebajikan. Yang saya hormati Kepala Pusat Pengembangan Provinsi Pemerintahan Dalam Negeri, Ibu Dr. Fadil Basra, beserta jajaran, ada Bu Koordinator, Bu Imelda, dengan segenap panitia penyelenggara. Wabil khusus yang saya banggakan, Bapak-bapak, Ibu-ibu, para peserta webinar seri 4, persiapan penyelenggaraan pembekalan kepemimpinan pemerintah daerah bagi para bupati, wakil bupati, dan juga wali kota, wakil wali kota untuk gelombang ketiga dan gelombang keempat. Baik dari para peserta sendiri, para kepala BKPSDM, kepala bagian protokol, maupun para kepala bagian tata pemerintahan, hadirin undangan yang berbahagia. Pertama dan yang utama, marilah kita sama-sama persembahkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Kuasa, karena hanya atas rahmat hidayahnya pula alhamdulillah pada siang hari ini, insya Allah Jumat yang penuh barokah, 10 September 2021, kita sama-sama bisa dipertemukan secara virtual, insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Bapak-bapak, Ibu-ibu, wabil khusus para peserta webinar seri 4, yang pertama saya sampaikan terima kasih, apresiasi atas kesediaan Bapak dan Ibu mengikuti acara webinar yang sungguh sangat penting dalam mendukung kesuksesan dan kelancaran penyelenggaraan pembekalan bagi para bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota hasil pilkada serentak tahun 2020. Dan ini sungguh juga sangat penting juga bagi pimpinan Bapak dan Ibu semuanya. Karena nantinya apa yang akan kita bahas pada siang hari ini nanti akan Bapak dan Ibu laporkan kepada pimpinan daerah masing-masing, sehingga nanti pada saatnya pelaksanaan kegiatan semuanya sudah bisa running well, sudah bisa berjalan. Izin Bapak, suaranya mati Bapak. Bentar, Mbak. Baik. Baik. Yang pertama perlu saya tekankan bahwasanya Pilkada serentak tahun 2020 yang berjalan sangat sukses, sungguh mengembirakan bagi kita semuanya. Dan situ sudah terpilih 261 pasang bupati beserta wakilnya dan wali kota beserta wakilnya. Yang kita sama-sama tahu juga bahwasanya para bupati, wali kota, wakil bupati, wali kota itu dari berbagai macam background. Dan tentu saja dalam rangka menyamakan persepsi, sikap, tindakan, dan pola kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, dalam bingkai NKRI, perlu ada semacam peningkatan kapasitas, baik dalam hal pengetahuan, wawasan, keterampilan, dan sikap mental. Dan disinilah kemudian Bapak Menteri Dalam Negeri memandang bahwa pembekalan kepemimpinan pemerintahan negeri bagi para kepala daerah dan wakil daerah, khususnya di tingkat kabupaten dan kota, sungguh sangat penting. Dengan berdasarkan itu, maka Kementerian Dalam Negeri melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Dalam Negeri sudah melaksanakan kegiatan pembekalan untuk gelombang pertama dan gelombang kedua. Pembekalan bagi para kepala daerah dan wakil kepala daerah yang gelombang pertama dan gelombang kedua adalah bagi para kepala daerah dan wakil kepala daerah yang sudah dilantik katakanlah sebelum April 2021. Alhamdulillah semuanya berjalan lancar dan rencana semula kegiatan pembekalan ini akan dilaksanakan secara blended atau hybrid learning.
yakni pembelajaran gabungan antara pembelajaran tatap muka klasikal dengan pembelajaran secara virtual online. Jadi rencana semula adalah untuk setiap gelombangnya akan ada 2 tahap. Tahap pertama adalah virtual selama 5 hari, dan tahap kedua adalah tatap muka klasikal secara 3 hari, dengan 3 hari pembelajaran. Namun, dengan melihat perkembangan pandemi COVID-19, untuk gelombang pertama dan gelombang kedua, akhirnya semua tahapan dilakukan dengan pembelajaran secara virtual. Jadi, untuk yang 5 hari, tahap pertama dilakukan secara virtual, dan untuk 3 hari, untuk tahap kedua, juga dilakukan secara virtual. Mengingat juga sekarang, pandemi COVID-19 belum berakhir, walaupun kita sungguh bersyukur bahwasanya pandemi sudah melandai, namun kita harus tetap waspada. Bahwasanya pandemi COVID-19 belum berakhir, dan kita harus tetap mengedepankan penerapan disiplin dalam protokol kesehatan. Oleh karena itu, pembekalan bagi para bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil kota untuk gelombang ketiga dan gelombang keempat juga akan dilaksanakan secara virtual seluruhnya. Jadi setiap gelombang ada 2 tahap. Tahap pertama adalah pembelajaran secara virtual yang dilakukan selama 5 hari. Nanti akan dijelaskan secara teknis oleh Ibu Kapus. Kemudian tahap kedua adalah juga pembelajaran secara virtual, tapi lamanya 3 hari. Jadwalnya, narasumbernya, kemudian juga katakanlah waktunya, aturannya nanti akan secara detail disampaikan oleh Ibu Kapus. Gelombang keempat sama, akan ada 2 tahap. Tahap pertama, pembelajaran secara virtual selama 5 hari, dan tahap kedua, pembelajaran secara virtual selama 3 hari. Ini kita lakukan. Untuk gelombang yang ketiga, akan dilaksanakan bagi para bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota yang non-petahana. Kurang lebih sebanyak 135 orang. Ini yang gelombang ketiga. Untuk gelombang keempat, dilaksanakan untuk peserta yang petahana. Jadi yang bupati, wakilnya, ataupun juga wali kota wakilnya, itu yang petahana. Untuk gelombang ketiga, untuk pembelajaran virtual tahap pertama akan dimulai pada tanggal 13 sampai dengan 17 September 2021. Detailnya nanti disampaikan Bu Kapus. Dan tahap kedua nanti akan dilaksanakan mulai tanggal 4 sampai dengan tanggal 26 sampai dengan tanggal 28 Oktober untuk tahap kedua pembelajarannya. Di antara tahapan-tahapan akan ada coaching untuk penyusunan rencana aksi. Bagaimana pola menyusunnya, caranya, siapa coachnya, topiknya apa, nanti Bu Kapus yang akan menyampaikan. Kemudian untuk gelombang keempat, pembelajaran tatap maya atau secara virtual untuk tahap pertama akan dimulai pada tanggal 20 September dan akan berakhir pada tanggal 24 September. Dan untuk pembelajaran virtual tahap kedua akan dilaksanakan pada tanggal 26 sampai dengan 28 Oktober. Ini rencananya seperti itu. Dan sama, di antara tahap pertama dan tahap kedua akan ada coaching dalam rangka penyusunan rencana aksi terkait topik pembangunan SDM aparatur di daerahnya masing-masing. Bapak Ibu Saudara yang saya hormati, pada waktu pembekalan
gelombang pertama dan gelombang kedua, sungguh pembelajarannya sangat bagus. Pembekalan ini berlangsung secara lancar, sukses. Partisipasi para peserta luar biasa. Saya jempol untuk para bupati wali kota yang pada gelombang pertama dan gelombang kedua. Bagus. Partisipasinya luar biasa. Hidup suasananya. Para narasumbernya demikian juga. Dan saya mendapat masukan banyak. Hampir seluruh peserta mengapresiasi, berterima kasih terkait acara ini. Dan ini tentu saja juga berkat dukungan para PIC, para pejabat Bapak dan Ibu yang kemudian menginformasikan kepada para pimpinannya bagaimana kegiatan ini berjalan. Ada tata tertibnya, ada aturan-aturannya. Kami ketat karena kami ingin walaupun pembekalan ini dilakukan secara virtual, tapi standar kualitasnya tidak boleh turun. Oleh karena itu, misalnya, pada setiap pembelajaran, setiap peserta harus open video. Kalau nggak open video, kami telepon. Kalau perlu, kami anggap tidak hadir. Kalau mau ke toilet, mau isoma, harus izin juga. Terlalu lama, kami telepon. Ini betul luar biasa. Kemudian juga yang perlu juga saya sampaikan, pembelajaran ini selain berjalan dengan lancar, aktif, tapi juga memberikan dampak yang sangat luar biasa. Karena apa? Pada saat pembelajaran yang gelombang pertama dan gelombang kedua, misalnya narasumbernya adalah Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional. Ternyata para bupati wali kota pada waktu mengikuti pembelajaran juga didampingi oleh Kepala Bapeda dan OPD yang terkait. Pada waktu pembelajaran misalnya ada Dirjen Bangda, Bapeda juga ikut. Pada waktu narasumbernya Menteri Pariwisata, para bupati wali kota juga didampingi oleh Kepala Dinas Pariwisata dan OPD yang terkait. Ini enak tuh. Gitu. Dan tentu saja sekali lagi adalah dukungan Bapak dan Ibu sebagai PIC, sebagai orang yang dipercaya oleh pimpinan daerah dibatani berbagai kepentingan Bapak dan Ibu pimpinan dengan kami sebagai penyelenggara itu sangat penting. Jadi sekali lagi, tolong komunikasi di antara kita bisa kita tingkatkan dengan Bu Imelda beserta jajaran, para panitia dengan Bu Kapus, Bu Roro, demikian juga. Kalau ada sesuatu bisa dikomunikasikan dengan baik. Mungkin demikian beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Sekali lagi, acara webinar seri keempat ini kita laksanakan dalam rangka menjamin kelancaran dan kesuksesan pembekalan gelombang 3 dan gelombang 4. Termasuk juga adalah agar tidak terjadi miskomunikasi antara bupati, wali kota, wakil bupati, wali kota, selaku peserta pembekalan dengan kami. Jadi informasi yang clear dari Bapak dan Ibu sungguh akan sangat bermanfaat bagi para pimpinan daerah masing-masing. Pembekalan ini dapat atensi khusus dari Bapak Menteri Dalam Negeri dan juga para menteri yang lain. Oleh karena itu, saya harapkan mudah-mudahan semuanya bisa berjalan lancar dan membawa dampak yang nyata, memberi kontribusi dalam rangka peningkatan kualitas, baik itu wawasan, pengetahuan, kemampuan, dan attitude para pimpinan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Karena pemerintahan daerah akan sangat juga tergantung kepada pimpinannya. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Demikian, Bapak dan Ibu, nanti silakan kepada Bu Kapus untuk menyampaikan penjelasan secara detail, mungkin dengan share screen dan sebagainya, biar lebih nyata, biar lebih dipahami oleh para peserta. Terima kasih. Dan akhirnya, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, ini secara resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Santi Om, Namo Buddhaya, sehat, semangat, sukses untuk kita semuanya. Baik, terima kasih Bapak Kepala Badan yang telah memberikan arahan dalam pembukaan webinar kita pada siang hari ini. Bapak Ibu sekalian sudah hadir bersama kita juga
Ibu Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri, Ibu Dr. Anda Rohayati Basra MPD. Selanjutnya akan menyampaikan paparan terkait persiapan pelaksanaan pembekalan kepemimpinan pemerintahan dalam negeri untuk Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota, Wakil Wali Kota gelombang ketiga dan keempat. Waktu sepenuhnya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih Adinda, Imelda yang cantik, teman-teman seluruh bidang Pemda. Yang terhormat Bapak Kepala Badan yang saya banggakan sebagai junjungan kami bersama, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan yang saya banggakan, Bapak Ibu sekalian yang mewakili untuk pembekalan kepemimpinan pemerintahan dalam negeri bagi Bupati, Wakil Bupati, dan Wali Kota, Wakil Wali Kota gelombang ketiga dan 4 tahun 2021. Bapak Ibu sekalian, perkenalkan saya Rohayati Basra, Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri. Silakan Bapak Ibu sekalian, kalau ada apa-apa bisa langsung dengan saya atau nanti silakan dengan Adinda Imelda bersama teman-teman bisa dihubungi secara langsung. Bapak Ibu sekalian, terkait dengan webinar pembekalan kepemimpinan pemerintahan dalam negeri ini, kita tadi sudah diberi pembekalan oleh Bapak Kepala Badan dengan begitu jelas, tegas. Kami sudah melalui gelombang pertama dan kedua, dan sekarang adalah gelombang ketiga dan keempat. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian diberi kesehatan dan sukses sampai akhir nanti saya menyelesaikan tugas dari Bapak Kepala Badan untuk mensukseskan terkait dengan pembekalan kepala daerah. Bapak Ibu sekalian, bahwa kita tahu bahwa di dalam pembekalan kepala daerah ini kita tidak lepas dari dasar hukum yang selama ini kita lakukan, yaitu terkait dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, dan kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kemudian saya bisa share screen sendiri saja ya. Ini Adinda. Oke. Ya. Kemudian Permendagri nomor 11 terkait dengan orientasi kepemimpinan penyelenggaraan, kemudian Inmendagri nomor 2 tahun 2001 tentang pembekalan kepemimpinan pemerintahan dalam negeri bagi Bupati, Wakil Wali Kota, Wakil Bupati, dan Wakil Wali Kota hasil pemilihan kepala daerah tahun 2020. Kemudian Surat Menteri Dalam Negeri nomor 893/4598/SJ perihal pembekalan pemerintahan dalam negeri gelombang ketiga dan keempat. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kita sudah pasti bahwa tidak lepas dari tujuan dan sasaran pembekalan kepemimpinan pemerintahan dalam negeri bagi Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota, dan Wakil Wali Kota. Adapun tujuan dari pembekalan ini adalah bagaimana kita nanti meningkatkan pengetahuan dan pemahaman Bupati, Wali Kota, dan Wakil Bupati, Wakil Wali Kota hasil Pilkada serentak tahun 2020 ini di bidang pemerintahan daerah dan pengabdian kepada masyarakat dalam kerangka negara. Sasaran untuk pembekalan ini adalah meningkatnya pengetahuan dan pemahaman Bupati, Wali Kota, dan Wakil Bupati, Wakil Wali Kota hasil Pilkada serentak tahun 2020
di bidang pemerintahan daerah untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, baik, dan bertanggung jawab. Itu harapan kami semua, Bapak Ibu sekalian. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, karena penyelenggaraan ini sudah pasti harus ada klasifikasi peserta dan agenda kegiatan ini. Untuk nanti sudah dipaparkan oleh Pak Kaban, diinformasikan bahwa kita akan menyelenggarakan di tanggal 13 besok di September 2021 gelombang ketiga ini khusus untuk kepala daerah yang baru. Gelombang ketiga ini kita akan adakan tatap maya yang pertama, yaitu pada tanggal 13 sampai dengan 17 September, artinya dari hari Senin sampai hari Jumat. Bapak Ibu sekalian, nanti mohon untuk nanti didampingi Bapak Bupati, Wali Kota, Wakil Bupati, Wakil Wali Kota untuk terkait dengan pembekalan ini. Kemudian coachingnya, oke. Coachingnya Bapak Ibu sekalian ini akan dilakukan di tanggal 20 September sampai dengan 1 Oktober 2021. Kemudian nanti kita lanjutkan di paparan rencana aksinya yaitu pada tanggal 4 sampai dengan 8 Oktober 2021. Kemudian nanti kita lanjutkan tatap maya yang kedua yaitu pada tanggal 26 sampai dengan 28 Oktober 2021 yang nanti di tatap maya yang kedua ini adalah narasumbernya adalah para menteri. Insya Allah Bapak Ibu sekalian dari pengalaman kami di gelombang 1, di gelombang kedua 98% menteri-menteri hadir untuk memberikan sumbangsi pemikiran-pemikiran untuk Bapak Ibu sekalian. Poin yang kedua adalah untuk kepala daerah petahana yang berjumlah 48 orang. Di gelombang keempat ini tatap maya pertama akan dilakukan tanggal 20 sampai dengan 24 September 2021, yaitu hari Senin sampai juga hari Jumat, Bapak Ibu sekalian. Kemudian dilanjutkan dengan coaching. Nanti saya akan paparkan, kalau paparkan dan itu nanti tolong diperhatikan dapatnya siapa. Nah, untuk coaching itu kita agendakan di tanggal 27 September dengan 15 Oktober 2021. Kemudian setelah tanggal 27 September sampai dengan 15 Oktober ini, Bapak Ibu sekalian, untuk tahap yang ketiga adalah paparan rencana aksi tanggal 20 sampai dengan 22 Oktober 2021 yang nanti ada sudah kami bagi semua untuk para Bapak Kepala Badan, para Kapus, Bapak Ibu sekalian, nanti teknisnya saya akan jelaskan lebih lanjut. Kemudian untuk tatap maya yang kedua yaitu ini pun nanti disatukan karena antara gelombang ketiga dan gelombang keempat kami satukan yaitu nanti tanggal 26 sampai 28 Oktober 2021. Bapak Ibu sekalian, di dalam pembelajaran ini kita menggunakan metode pembelajaran pertama adalah tatap maya tahap pertama, kemudian coaching, penyusunan dan paparan rencana aksi serta tatap maya tahap kedua. Adapun tatap maya pada tahap pertama Bapak Ibu sekalian, ini yang nanti Bapak Ibu sekalian perlu cermati karena Bapak Ibu sekalian akan mendampingi Bapak Kepala Daerah, Bu Kepala Daerah, karena harus paham tentang bagaimana pemerintahan dalam negeri. Di tatap maya pertama kami akan berikan semua tentang kedaglian.
Oleh karena itu dari hari Senin sampai hari Jumat seluruh komponen Kementerian Dalam Negeri akan memberikan materi pembekalan kepada kepala daerah. Dari grand opening nanti yang akan dibuka oleh Bapak Menteri Dalam Negeri, kemudian di hari Senin sesi pertama itu terkait dengan isu strategis otonomi daerah dan permasalahannya, sampai kepada pembinaan politik dan demokrasi lokal pasca pilkada serentak, sampai kepada materi di hari Senin adalah perencanaan pembangunan daerah RPJMD dan RKPD. Ini kami waktunya hanya sampai 12:30. Saya memahami kondisi kepala daerah waktu sangat berebut, oleh karena itu sesuai arahan Bapak Kepala Badan dan Bapak Menteri, kami sesuaikan untuk agenda jadwal waktu. Jadi kami dari jam 8, sebelum nanti jam 8 Bapak Ibu sekalian sudah harus stay, karena nanti kami akan jelaskan sampai 12:30. Kemudian Bapak Ibu sekalian di hari kedua pun demikian, hari ketiga sampai dengan hari Jumat. Bapak Ibu sekalian, untuk jadwal kami akan berikan kepada Bapak Ibu sekalian sampai nanti kepada metode terkait dengan panduan penyelenggaraan, kemudian panduan coaching, dan panduan evaluasi dan monitoring. Ini nanti akan semua kami berikan kepada Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan sudah diterima oleh Bapak Ibu sekalian soft copy-nya. Oke. Bapak Ibu sekalian, kita lanjut, itulah jadwal pembelajaran tatap maya untuk kenapa? Saya agak susah. Ini biar saja. Saya ini. Adinda, kenapa ini ada apa? Kenapa ini? Kok jadi nggak mau? Izin Bu, sinyal tempat Ibu merah dan kuning. Jadi kalau bisa share screen dari panitia supaya tidak terlalu berat. Silakan. Adinda, silakan saya sesuaikan saja. Monggo saya close ya untuk yang dari sini. Share screen-nya dimatiin. Exit dulu ya. Bu, sudah. Oke. Udah. Oke, Adinda. Ini hari keempat, hari kelima, dan selesai itu untuk nanti ditatap maya gelombang pertama, Bapak Ibu sekalian. Kemudian untuk coaching, karena saya tadi sudah rubah, saya edit supaya ada sistematis yang lebih bagus di paparan saya, maka untuk langsung kepada coaching, Adinda, untuk coaching di poin-poin, jangan sudah itu nanti yang di teknis ya. Oke, tadi coaching ya. Untuk coaching, penyusunan paparan dan rencana aksi Bapak Ibu sekalian secara teknis, pelaksanaan coaching ini dasar surat Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri nomor 893/5/6156/BPSDM tanggal 30 Agustus 2021 dengan jadwal pelaksanaan coaching penyusunan rencana aksi dan paparan aksi nanti saya akan kemukakan berikutnya. Akan tetapi nanti ketentuan untuk teknis pelaksanaan coaching Bapak Ibu sekalian, di dalam pelaksanaan coaching nanti dimulai pada pukul 2 sampai dengan pukul 15. Jadi pada pukul 3 saja
Kemudian yang kedua, pelaksanaan coaching dilaksanakan secara virtual by Zoom. Nanti ini semua juga sudah ada yang akan memandu Bapak Ibu sekalian, siapa hostnya, nanti siapa yang akan dihubungi Bapak, bagiannya siapa dan lain sebagainya. Kami sudah breakdown sedemikian rupa sehingga memudahkan Bapak Ibu sekalian untuk Bapak Ibu sekalian bisa berkomunikasi dengan tim kami. Yang ketiga, coaching diikuti oleh Bupati, Wali Kota, dan dapat didampingi oleh tim penyusunan rencana aksi. Jadi nanti timnya silakan Bapak Bupati, Wali Kota biasanya yang selama ini mengikuti hal ini sesuai dengan tadi arahan Bapak Kepala Badan, bahwa Kepala Daerah didampingi oleh Bapedanya, oleh Irjennya, oleh Kepala BPSDM-nya, oleh Ketua DPRD-nya, oleh BPP-nya, Ketua Bapedanya, dan bahkan Sekdanya, Bapak Ibu sekalian. Oke, Bapak Ibu sekalian, lanjut Adinda. Di Bapak Ibu sekalian, setelah nanti coaching, Bapak Ibu sekalian akan memaparkan rencana aksi terkait dengan pengembangan SDM. Ya, dasar surat Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri nomor 893.56156 BPSDM tanggal 30 Agustus 2021, judul pelaksanaan coaching penyusunan rencana aksi dan paparan rencana aksi. Adapun ketentuan umum ini yang perlu diperhatikan oleh Bapak Ibu sekalian, bahwa di dalam paparan rencana aksi ini, rencana aksi ini dilaksanakan secara virtual atau by Zoom. Jadwal paparan rencana aksi nanti akan kami berikan kepada Bapak Ibu sekalian nanti setelah paparan rencana aksi ini. Kemudian yang ketiga, paparan rencana aksi bersifat informatif dan sebagai data serta bahan masukan untuk pelaksanaan MONEF. Jadi Bapak Ibu sekalian, di dalam paparan perencanaan aksi ini adalah sebagai bahan informasi semua kepala daerah untuk bisa tukar pikiran di situ. Kita bisa memberikan saran masukan kepada teman-teman daerah, saling memberikan informasi dan penguatan. Yang keempat, pemapar Bapak Ibu sekalian adalah bupati atau wali kota. Ya, jelas ya, saya katakan bahwa pemapar adalah bupati atau wali kota. Kemudian yang kelima, bahwa pembahas ini nanti Bapak Ibu sekalian, karena kami sudah melaksanakan di gelombang 1 dan gelombang kedua, jadi nanti pembahasnya adalah JPT Madya dan Pratama di lingkungan BPSDM Kementerian Dalam Negeri. Coach adalah Widya Iswara, ahli utama, Widya Iswara ahli Madya, dan PTP Madya Kemendagri. Kemudian nanti moderatornya adalah coach pada masing-masing kelompok. Bapak Ibu sekalian, itulah paparan rencana aksi untuk nanti berikutnya, pertemuan berikutnya. Adapun ketentuan paparan rencana aksi ini, dari tahap persiapan kita harus mengumpulkan dokumen rencana aksi berbentuk file atau PDF, dan paparan rencana aksi ini berbentuk slide PPT dengan alamat Pimda BPSDM.Kemendagri, Gmail, GoID, dan bidang Pemda @gmail.com. Yang kedua, kalau subjek pada email isi dengan format jabatan nama kepala daerah. Contoh, Bupati PD Jaya _Hairul. Kolom CC pada email nanti diisi dengan email coach masing-masing Bapak Ibu sekalian. Kemudian Bapak Ibu sekalian, walaupun Bapak Ibu sekalian sudah mengirimkan
dokumen rencana aksi ataupun paparan rencana aksi ke BPSDM, tetapi Bapak Ibu sekalian juga persiapkan di sana juga, ya Bapak Ibu sekalian, supaya kami di sini walaupun sudah dikirimi Bapak Ibu sekalian untuk kita bisa tidak terlalu bergantung kepada kami di sini. Jadi tolong nanti tetap siapa yang nanti menghandle untuk paparan kepala daerah, ya. Kemudian yang ketiga, rencana aksi yang telah ditandatangani oleh Bupati, Wali Kota, Wakil Bupati, Wakil Wali Kota di cap stempel, stempel basah maksudnya, sebagaimana tersebut dalam angka kedua, tata cara penulisan dalam lampiran kedua. Jadi Bapak Ibu sekalian, nanti kami semoga sudah diterima oleh Bapak Ibu sekalian panduan-panduan dari panduan penyelenggaraan, panduan monitoring, dan panduan rencana aksi kami. Kemudian di poin yang keempat, batas pengumpulan rencana aksi dan jadwal pelaksanaan paparan rencana aksi, nanti saya akan paparkan berikut ini Bapak Ibu sekalian. Kemudian Adinda langsung di ketentuan paparan rencana aksi. Oh sudah? Oke, langsung kepada jadwal. Jadwal Dinda, jadwal coaching. Ya. Jadwal coaching pembekalan kepala daerah tahun 2021 gelombang ketiga dan 4, Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu sekalian akan bertemu. Pertama adalah Dr. Hasiholan Pasaribu SEM PKP. Beliau nanti silakan dihubungi di 0811 886933. Karena beliau punya tugas yaitu nanti mengcoach Wali Kota Ternate, Manado, Wali Kota Sungai Penuh, Bupati Samosir, Bupati Simalungun, dan Bupati Solo. Ya, Bapak Ibu sekalian, kemudian coach yaitu tanggal 20, 22, 24, dan 27 September. Kemudian untuk gelombang ketiga yaitu untuk kelompok 1. Bapak Ibu sekalian, karena ini nanti tolong cermati betul karena ini pun nanti akan kami kirim ke Bapak Ibu sekalian. Nanti silakan hostnya adalah Saudari Adinda Heni di 081210899922. Semua sudah tertera Bapak Ibu sekalian di sini bahwa nanti jadwal coaching pembekalan kepala daerah ini adalah Pak Dr. Hasiholan Pasaribu, Dr. Andes Dindin. Ini mungkin harus diganti Adinda cantik, Dr. Dindin Wahidin MSI. Kemudian yang ketiga nanti Dr. Andes Dodi Riyad Maji. Kemudian Bapak Gatot Setio Tamtomo, ya. Kemudian yang kelima nanti yang coach yang kelima adalah Dr. Andes Urkanus Sihombing, Dr. Togar Sibarani, Dr. Randa Hartini, kemudian Insinyur Gunawan, Dr. Insinyur Budur Latif, dan yang ke-10 adalah Pak Sukoyo SHMSI. Kemudian Dr. Andes Lukman, Nul Hakim, kemudian Dr. Andes Haji Mahmudan, dan Dr. Andes Haji Edang, Dr. Andes Warli, dan Dr. Ahmad Deni. Itu nanti coach Bapak Ibu sekalian di gelombang 3 dan 4. Bapak Ibu sekalian, nanti tolong perhatikan betul karena nama peserta pun sudah kami breakdown. Saya tidak akan satu persatu
saya bacakan. Nanti Bapak Ibu sekalian nanti tinggal seleksi mana Bapak Ibu sekalian dengan coach siapa, dengan hostnya siapa, silakan nanti berhubungan langsung dengan teman-teman di bidang Pemda. Oke, selanjutnya Adinda di paparan jadwal pelaksanaan rencana aksi, jadwal pelaksanaan paparan rencana aksi ini Bapak Ibu sekalian sudah jelas bahwa kita nanti mulai di jam 8 sampai dengan jam 10 itu adalah nanti di sesi pertama untuk nanti sebagai pembahasnya ya Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak satu-satu Bapak Ibu sekalian. Pembahas tidak satu-satu nanti diatur oleh host atau nanti oleh panitia. Kalau misalkan ada 6 berarti 3-3. Jadi pertama untuk sesi pertama itu 3, kemudian untuk sesi kedua jam 10 sampai 11.33. Jadi nanti baru dibahas oleh pembahas. Bapak Ibu sekalian, jadi tidak satu-satu karena waktu juga terkait waktu juga dan efisien efektif. Karena ini sangat luar biasa Bapak Ibu sekalian. Kami merasa senang bangga dengan Bapak Kepala Badan kami yang inovatif. Beliau punya konsep, jadi sangat membawa perubahan BPSDM Kementerian Dalam Negeri, karena inilah baru pertama kali bagaimana kami membuat Bapak Kepala Badan punya konsep untuk rencana aksi ini, karena ini baru pertama kali membangun sebuah sistem untuk pengembangan SDM ke depan, dan itu konsen sekali Bapak Ibu sekalian. Oke, Bapak Ibu sekalian, itulah nanti pembagian di dalam rencana aksi. Saya pikir loncat saja Adinda, karena nanti kita bagikan saja supaya nanti bisa membaca bersama-sama masing-masing. Oke, untuk tahap kedua, Adinda, untuk tahap kedua, tatap maya tahap kedua, jadwal tatap maya pembekalan kepemimpinan pemerintahan dalam negeri bagi bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota, petahana non petahana yang akan dilaksanakan di tanggal 26 Oktober Bapak Ibu sekalian. Ini langsung kami gabung dan mudah-mudahan semua menteri bisa memberikan pemikiran-pemikirannya. Silahkan Bapak Ibu sekalian juga interaktif pertanyaan-pertanyaan, karena memang kemarin hampir 98% para menteri hadir memberikan pemikiran-pemikirannya Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya berharap suksesnya ini adalah suksesnya kita semua Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk rundown Adinda, karena ini materinya hanya sekitar 10 ya untuk 3 hari saja Bapak Ibu sekalian, karena ini nanti terkait dengan kewaspadaan nasional, kemudian pencegahan penanganan pandemi COVID-19, ini nanti kewaspadaan nasional. Saya berharap nanti Bapak Prabowo itu bisa hadir. Saya sangat berharap untuk ini. Kemudian untuk pencegahan penanganan pandemi COVID, Menteri Kesehatan, alhamdulillah Bapak Ibu sekalian. Kemudian kebijakan pemulihan ekonomi akibat COVID-19. Ini nanti Menko Perekonomian yang akan memberikan paparannya. Kewirausahaan, ini nanti Menteri Koperasi dan UMKM, bukan UMKM, nanti diedit ya Adinda, UKM ya, nanti diedit, ini salah ya, UKM, Menteri Koperasi dan UKM oleh Pak Menteri Teten biasa menyampaikan ini Pak Ibu Bapak Ibu sekalian. Kemudian materi yang hari kedua yaitu pencegahan
dan Penanganan Pandemi COVID-19, yaitu oleh Kepala BNPB. Kemudian implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja oleh Menko Perekonomian, Kebijakan Perencanaan Pembangunan Nasional oleh Menteri BPN atau Kepala Bappenas, dan Sinergi Pengelolaan Keuangan Negara dan Keuangan Daerah di masa COVID-19 oleh Menteri Keuangan. Kemudian terkait dengan materi pariwisata dan ekonomi kreatif oleh Menteri Parekraf oleh Bapak Sandi Uno. Alhamdulillah beliau sangat senang terus solusi dengan pertanyaan Bapak Ibu sekalian di gelombang pertama dan kedua. Kemudian kebijakan penguatan ketahanan pangan rakyat di masa COVID-19 yaitu oleh Menteri Pertanian, langsung oleh Bapak Menteri Pertanian. Tetapi mungkin nanti ini di Pak Mahfud MD bisa hadir di sini. Semoga nanti bisa hadir di tatap maya tahap kedua. Semoga bisa hadir ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian untuk tata tertib Bapak Ibu sekalian terkait dengan kelas tatap maya. Pertama, peserta ini bergabung pada ID meeting yang disiapkan paling lambat 15 menit sebelum acara dimulai. Kemudian yang kedua, akun peserta dengan format nama, asal, kabupaten atau kota, contoh Bupati PD, M. Hairullah. Jadi tolong Bapak Ibu sekalian ini supaya mempermudah teman-teman penyelenggara di dalam absen dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, mengaktifkan video selama pembelajaran langsung. Yang keempat, menggunakan pakaian batik lengan panjang. Mengisi daftar hadir yang disiapkan secara digital oleh panitia pada setiap sesi. Tadi sudah dipaparkan oleh Bapak Kepala Badan bahwa mau ke toilet pun izin ke toilet tulis di chat Bapak Ibu sekalian. Karena ini akan dilaporkan semua kepada Bapak Menteri Dalam Negeri. Di dalam penyelenggaraan ini langsung dipantau oleh Bapak Menteri Dalam Negeri, Bapak Ibu sekalian. Kemudian nanti mengisi daftar hadir disiapkan secara digital oleh panitia pada setiap sesi. Kemudian mengisi form evaluasi narasumber setiap sesinya. Kemudian mengisi form evaluasi penyelenggara di akhir kelas tatap maya. Kemudian secara aktif mengikuti pembelajaran tatap maya dan tidak boleh diwakilkan. Kemudian mengikuti seluruh proses pembelajaran dari awal sampai dengan selesai sesuai dengan rundown kegiatan setiap harinya. Dan yang terakhir diberikan izin maksimal 10 menit. Jika ingin ke toilet, laporkan melalui chat room. Dan Bapak Ibu sekalian, rundown pembelajaran virtual atau tatap maya ini Bapak Ibu sekalian, panitia akan memberikan ID meeting di setiap paling lambat 15 menit sebelum acara dimulai. Saya pikir ini sudah ya. Saya pikir itu hampir sama isinya antara tata tertib dengan rundown pembelajaran virtual tatap maya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan yang saya banggakan, kita bersyukur diberi kesehatan dan alhamdulillah walaupun hanya dengan tatap maya tidak menyurutkan motivasi, tidak menyurutkan semangat kami di dalam melakukan pembaharuan. Semua Bapak Ibu sekalian, saya berharap semua kontribusi Bapak Ibu sekalian untuk Indonesia lebih hebat. Terima kasih, saya akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Adinda Imelda Cantik. Baik, terima kasih Ibu Kapus atas paparannya yang sudah sangat detail menjelaskan terkait dengan
proses pembelajaran pembekalan kepemimpinan pemerintahan dalam negeri bagi Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota, Wakil Wali Kota, gelombang ketiga dan keempat. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, sekilas kami akan menampilkan video testimoni dari salah satu peserta yang telah mengikuti pembekalan pada pada gelombang kedua yang lalu. Bentar lagi akan di-share oleh panitia. Sambil menunggu pemutaran video testimoni, Bapak Ibu yang sudah raise hand, di screen kami ada dari Konawe Selatan yang akan bertanya, kami catat terlebih dahulu. Bapak Ibu dari daerah lain jika ingin bertanya silahkan menuliskan di chat atau raise hand. Kemudian BKPSDM Sungai Penuh. Silahkan Bapak Ibu yang lain jika ingin bertanya silahkan menuliskan di chatroom atau ya ada PIC Kabupaten Pekalongan, PIC Kabupaten Pandeglang, baik, nanti untuk sesi tanya jawab kami akan bagi dalam 2 atau 3 sesi. Sesi pertama yang sudah raise hand saat ini ada 4 penanya. Sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, Bapak Ibu sekalian, kita akan saksikan video testimoni dari salah satu alumni atau peserta pembekalan kepemimpinan pemerintahan dalam negeri pada gelombang kedua yang baru saja selesai pada tanggal 26 Agustus tahun 2021. Baik Bapak Ibu sekalian, sambil menunggu tim teknis mengatur audio dari video yang akan kami tayangkan, kami persilahkan dulu untuk Bapak Ibu yang telah raise hand di sesi pertama, kepada Bapak Ibu dari Konawe Selatan kami persilahkan, kemudian nanti diikuti yang kedua BKPSDM Sungai Penuh, kemudian dari PIC Kabupaten
Pekalongan dan PIC Kabupaten Pandeglang. Kami persilahkan. Silahkan dari Konawe Selatan. Kalau Konawe Selatan belum ada, Sungai Penuh, BKP SDM Sungai Penuh. Sungai Penuh ada? Kalau belum siap, ada Sungai Penuh. Silahkan Pak. Silahkan kalau ingin mengajukan pertanyaan dari Sungai Penuh. Suaranya belum terdengar, Pak. Suaranya masih belum terdengar, Pak. Oh, Ya, ya. Udah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari BKP SDM Kota Solo ingin menanyakan. Yang pertama, untuk pakaian dari kepala daerah, baik itu wali kota maupun wakil wali kota selama Senin sampai dengan hari Jumat, itu pakaiannya apa ya Bu ya? Pakaian dinas harian yang di hari biasa atau pakaian batik lengan panjang? Yang kedua, apakah PIC melekat sepanjang pelaksanaan kegiatan ini terhadap wali kota dan wakil wali kota? Dan yang ketiga, untuk ruangan sendiri apakah itu terpisah antara wali kota dan wakil wali kota atau digabung dalam satu ruangan? Mungkin itu saja pertanyaannya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Lanjut kepada PIC Kabupaten Pekalongan, kami persilakan. Ya, terima kasih. Sama mungkin dengan Sungai Penuh, salah satunya adalah ini kalau persoalan teknis antara bupati dan wakil bupati, itu mohon izin untuk bisa di dua ruangan yang berbeda karena persoalan teknis. Jika diperdengarkan demikian. Terima kasih. Jadi tidak bertanya, malah mohon izin begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kami persilahkan PIC dari Kabupaten Pandeglang. Langsung saja. Jadi kalau yang saya baca sekilas berkaitan dengan pedoman, apa yang dipaparkan untuk materi bagi KDH-KDH terkait dengan politik dan lain sebagainya terlalu tinggi, sementara untuk yang aksi khusus mengenai pengembangan sumber daya manusia, begitu Pak? Itu saja. Jadi apakah ini untuk yang aksi hanya dibatasi untuk pengembangan sumber daya manusia saja, sehingga kita bisa sejak dari sekarang mulai berfokus pada data-data yang berkaitan dengan pengumpulan data kepegawaian. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik Bapak Ibu sekalian, Ibu Kapus yang kami hormati, ada 3 penanya dari sesi pertama ini, yaitu dari Sungai Penuh, kemudian dari Pekalongan, dan dari Pandeglang. Langsung saja kami persilahkan kepada Ibu Kapus untuk merespon pertanyaan dari Bapak Ibu penanya. Kami persilahkan Ibu Kapus. Baik, cantik. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian, untuk paparan rencana aksi, saya tegaskan kembali bahwa tidak diwakilkan, yaitu kepala daerahnya. Bagaimana dengan wakil kepala daerahnya? Wakil kepala daerah mendukung rencana aksi pengembangan sumber daya manusia. Ya, jadi saya tegaskan kembali bahwa untuk yang memaparkan terkait dengan rencana aksi adalah kepala daerahnya. Bagaimana dengan wakilnya? Apakah tidak perlu? Tidak, mendukung saja. Karena rencana aksinya hanya satu, terkait dengan pengembangan SDM. Kenapa hanya pengembangan SDM? Bapak Ibu sekalian, karena kita jangan sampai nanti beririsan dengan tugas dan fungsi komponen-komponen lain.
ada terkait dengan pengembangan inovasi yang sekarang digalang oleh BPP Kementerian Dalam Negeri dengan memberikan penghargaan inovasi daerah. Memberikan penghargaan terkait dengan kepala daerah yang lain, yaitu terkait dengan apa itu ODA. Sudah kami pikirkan sedemikian rupa sesuai dengan arahan Bapak Presiden Republik Indonesia, bahwa Bapak Presiden fokus sekarang adalah pengembangan SDM. Maka oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, dengan terobosan Bapak Kepala Badan sekarang fokus dengan pengembangan SDM supaya bagaimana komitmen dan konsistensinya kepala daerah terkait dengan pengembangan SDM tersebut. Karena selama ini Bapak Ibu sekalian, pengembangan SDM itu parsial-parsial dan tidak fokus sekali. Sementara Indonesia yang begitu besar, SDM kita hanya mampu di 60% itu hanya mampu di tataran administrasi. Sementara kita butuh orang-orang yang secara kompetensi teknis mumpuni. Nah, inilah nanti kami, Bapak Ibu sekalian, maka Pak Kaban fokus kepada pengembangan SDM. Nah, itu nanti terkait dengan rencana aksi akan dipandu, akan diberi pemahaman langsung oleh coach masing-masing, Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu sekalian, nanti sebelum terkait dengan pengembangan SDM ini, nanti juga Bapak Ibu sekalian ada pembekalan untuk rencana aksi lebih detail setelah ini nanti, ya. Nah, kemudian untuk apakah bisa terpisah Bapak Ibu sekalian, itu soal teknis, monggo. Yang jelas bahwa Bapak Ibu sekalian, Pak Kepala Daerah maupun Wakil Kepala Daerah harus mengikuti terkait dengan pembekalan kepemimpinan pemerintahan dalam negeri ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk yang terpisah atau tergabung itu soal teknis, yang jelas bagaimana Bapak Ibu sekalian memastikan untuk kepala daerah itu hadir dari jam 8 pagi sebelum jam 8 sampai setengah 1. Itu ya Bapak Ibu sekalian. Maka tugas PIC ini adalah bagaimana merange waktu Bapak Kepala Daerah supaya dia dalam agenda yang selama ini pembekalan, tolong dirange sedemikian rupa supaya nanti tidak terganggu dengan pembekalan ini. Oke, Bapak Ibu sekalian, mungkin itu yang bisa saya jawab terkait dengan 3 pertanyaan ini. Oh iya, ada lagi. Ya, itu tadi. Rencana aksi mengapa hanya dibatasi BPSDM, pengembangan SDM. Itu tadi Bapak Ibu sekalian, bahwa Bapak Kepala Badan kami fokus dengan pengembangan SDM sesuai dengan arahan Bapak Presiden. Beliau bisa menangkap hal-hal yang sangat penting. Jadi Bapak Ibu sekalian, mengapa itu harus hanya kepada pengembangan SDM? Tadi saya sudah katakan bahwa ini untuk kita tahu bahwa KDH, Kepala Daerah ini betul-betul konsisten dan komitmen terkait dengan pengembangan SDM yang nanti bisa mendongkrak daerahnya masing-masing. Itu. Nanti Pak Hasiholan juga akan memberikan terkait dengan rencana aksi khusus Bapak Ibu sekalian. Mungkin itu, Adinda, saya kembalikan ke Dinda Cantik. Terima kasih Bu Kapus. Izin menambahkan terkait dengan pertanyaan sungai penuh untuk pakaian, seperti yang sudah kami sampaikan di dalam keputusan Menteri Dalam Negeri terkait panduan penyelenggaraan Bapak Ibu untuk pakaian selama kegiatan berlangsung itu menggunakan batik lengan panjang. Kemudian seperti yang Ibu Kapus sampaikan tadi, ruangannya sendiri-sendiri ya Bapak Ibu, karena satu peserta dengan satu video untuk memudahkan panitia dalam melakukan cross-check dalam kehadiran peserta. Baik Bapak Ibu sekalian dan Ibu Kapus, kita lanjut kepada sesi kedua. Ada Nias Utara, kemudian Teluk Bintuni, dan Kabupaten Karimun. Kami persilahkan Nias Utara, Teluk Bintuni, dan Kabupaten Karimun.
Kabupaten Karimun ada? Nias Utara, silakan. Ya, Nias Utara, Teluk Bintuni, dan Karimun. Silakan yang pertama dari Nias Utara terlebih dahulu. Silakan Pak. Ya, selamat sore Ibu. Selamat sore. Ya, saya Kabak Pemerintahan Nias Utara. Ini ada pertanyaan. Bagaimana kalau suatu waktu sedang jalan kegiatan, tiba-tiba PLN masuk sehingga jaringan terputus? Karena kami di Kepulauan Nias pada umumnya, khususnya Nias Utara itu sering mati lampu, berpengaruh kepada jaringan. Terima kasih Ibu. Baik. Selanjutnya, Teluk Bintuni kami persilahkan Bapak. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Bapak suaranya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ini kami dari Kabupaten Teluk Bintuni ingin bertanya terkait grand opening di tanggal 13 nanti itu untuk kepala daerah yang baru atau petahana juga, Bu? Terima kasih. Baik, terima kasih. Itu saja Bapak. Ya, itu aja sebentar itu dulu. Baik, terima kasih. Kami persilahkan dari Kabupaten Karimun. Ya, silakan Bapak. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan lampiran 3 Bu, keputusan Menteri Dalam Negeri terkait dengan laporan monitoring dan evaluasi, hanya ingin memastikan Bu bahwa ini yang kita laporkan pada saat penyelenggaraan APBD tahun 2022 ya Bu. Itu aja Bu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Kapus. Ada 3 pertanyaan dari Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Karimun. Kami persilahkan Ibu. Adinda, cantik. Mungkin kalau yang teknis nanti Dinda ya. Ini Ya Bu, nanti kami backup yang teknis. Ya, untuk jaringan Pak, Bapak harus bisa punya solusi. Apakah perlu ada genset gitu atau apa begitu supaya jangan sampai jaringannya putus. Nah itulah perlunya PIC. Perlunya PIC, kepiawaian PIC ya. Kemudian untuk lampiran ketiga apa itu tadi ya Dinda ya, saya nggak monitoring dan evaluasi Bu, izin. Monitoring dan evaluasi ya. Kenapa monitoring dan evaluasinya? Ya, jadi begini, mungkin untuk paparannya ya ini udah belum apa-apa udah bagus ya. Ini luar biasa ini pertanyaannya belum juga dikasih. Ini sudah pertanyaannya mendahului, tapi tidak apa-apa Bapak sebagai informasi saja. Jadi nanti untuk lampiran ketiga inilah nanti yang akan dipaparkan. Dipaparkan bagaimana nanti konsistensi dari mulai triwulan pertama, kedua, ketiga, keempat. Sampai triwulan keempat, berapa persentase, maka diperlukan teman-teman Bapedanya membantu kepala daerah, sekdanya, kepala BPSDM-nya untuk bisa mendesain itu. Ya, karena ini nanti monitoring dan evaluasi akan kami laksanakan, akan kami monef itu di tahun 2022, Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu sekalian, maka ini yang nanti paling penting, poin paling penting yang akan dipaparkan di rencana aksi. Nah, di sini nanti terlihat konsistensi Bapak Ibu sekalian ya, karena sebagai PIC di sini, konsistensi kepala daerah terkait dengan pengembangan SDM akan terlihat itu. Nah, ini nanti akan dibekali Bapak Ibu sekalian. Jadi sabar, walaupun Bapak sudah luar biasa ini pertanyaannya belum sudah lari ke sana.
Sungguh sangat antusias ini berarti. Oke, untuk yang grand opening. Grand opening dijadiin satu, ya Dinda ya. Siap Bu, jadi satu Bu. Jadiin satu Bapak Ibu sekalian untuk grand opening itu, karena akan dibuka oleh Bapak Menteri Dalam Negeri. Bapak Ibu sekalian, beliau sangat konsen dengan BPSDM dan beliau sangat apresiatif dengan kegiatan ini Bapak Ibu sekalian. Jujur, saya merasa senang dengan apresiasi Bapak Menteri dengan kerja sukses, dan beliau saya lihat memberikan respon yang sangat, pujian yang sangat bagus kepada Bapak Kepala Badan kami. Beliau dengan bahasa yang bagus sekali, karena ini baru, terobosan ini baru Bapak Ibu sekalian. Jadi memang alhamdulillah Bapak Kepala Badan kami ini sangat inovatif, sangat berpikir ke depan bagaimana untuk perubahan terkait dengan SDM Indonesia ke depan. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Kapus terkait beberapa pertanyaan teknis Bapak Ibu. Yang pertama dari Nias Utara. Ketika ada gangguan, memang barangkali bukan hanya Nias Utara, pengalaman dari beberapa peserta yang lain, kebetulan pada daerah dengan kondisi yang mungkin internetnya sedang unstable, Bapak Ibu, mohon untuk di backup dengan plan B. Jadi harus ada plan A, plan B Bapak Ibu sekalian untuk mengantisipasi sehingga Bapak Ibu Bupati Wali Kota maupun Wakil Bupati, Wakil Wali Kota tetap mengikuti kegiatan dengan lancar. Kemudian untuk grand opening Bapak Ibu, gelombang ketiga petahana dan gelombang keempat petahana semuanya dilaksanakan pada hari Senin kemudian ya barangkali untuk ingin bertanya Bapak yang sudah raise hand di utara, kemudian oh ya maaf di sini yang selatan, kemudian dari Kabupaten Siak, kemudian dari Kabupaten Nunukan. Yang pertama kami persilahkan terlebih dahulu dari Kabupaten Nias Selatan. Silakan Bapak Ibu dari Nias Selatan. Izin mau memastikan untuk itu dress code-nya apa masih sama buat dengan maju. Itu saja, pertanyaan lain sudah ditanyakan oleh saudara. Terima kasih. Mohon maaf Pak, kurang jelas terdengar barangkali. Belum di-mute Pak. Ya, silakan. Pakaian untuk acara pembukaan. Oh, oke. Ya. Baik Pak, sudah tertangkap pertanyaannya. Kami persilahkan dari Kabupaten Siak. Terima kasih. Mungkin kami ingin mempertanyakan berkaitan dengan rencana aksi. Rencana aksi ini kira-kira yang dibuat untuk tahun kapan? Apakah tahun 2021 ataukah tahun 2022? Mungkin itu saja. Terima kasih. Baik, lanjut dari Kabupaten Nunukan. Silahkan Bapak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Mohon izin Bu, apakah suara saya kedengaran? Ya, terdengar jelas Pak.
Oh ya, terima kasih Pak, Bu. Perkenalkan saya Hasan Basri dari Prokopim Kabupaten Nunukan. Ini sebenarnya tadi ada 6 pertanyaan yang ingin saya sampaikan, tetapi ini hanya tinggal 3 karena sudah ditanyakan sama peserta yang lain. Jadi memang kita harus menerima penjelasan sejelas-jelasnya karena kami ini dari daerah perbatasan Bu, Kabupaten Nunukan, di mana Pak PJ Kepala BKPSDM Pak Teguh itu pernah menjadi PJ Gubernur di daerah kami di Kalimantan Utara. Jadi pertanyaan yang pertama itu tentang coaching Bu, jadwal coaching itu apakah diatur waktunya sendiri oleh peserta dengan coachnya atau ada jamnya tersendiri yang sudah ditentukan. Kemudian untuk coachingnya itu sendiri, apakah wakil bupati juga ikut sebagai peserta atau hanya bupati atau kedua-duanya sekaligus pada saat coaching ikut bersamaan. Kemudian pertanyaan yang kedua Bu, tadi saya sampaikan bahwa kami ini berada di daerah perbatasan. Tadi sebenarnya sudah ada yang mempertanyakan tentang jaringan internet. Dalam hal ini ketika mati lampu atau listrik tidak ada, tetapi kami kendalanya bukan cuma listrik dan atau lampu saja, tetapi kadang-kadang malah jaringan telepon yang tidak ada. Nah, kalau sudah jaringan telepon yang tidak ada, berarti kami otomatis tidak bisa untuk internetnya. Begitu kondisi di daerah kami, di daerah Kabupaten Nunukan. Dan saya kira Pak Kepala BKPSDM sangat paham, karena beliau pernah jadi PJ Gubernur di sini, bagaimana jika sekiranya terjadi kondisi yang seperti itu, ketika jaringan telepon tiba-tiba tidak ada. Kemudian yang ketiga Bu, terkait dengan rencana aksi Bupati, tadi sudah disampaikan oleh Ibu Kapus bahwa Wakil Bupati itu mendukung program dari rencana aksi dari Bupati. Dalam hal ini tentang pengembangan sumber daya manusianya. Nah itu mungkin yang mohon penjelasan lebih detail lagi, apakah yang dimaksud adalah penjabaran tentang keorganisasiannya misalnya, ke OPD-nya, Pak Wakil ini tugasnya. Ataukah ada hal-hal lain? Mungkin itu Bu, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu Kapus, ada 3 pertanyaan dari Nias Selatan, kemudian Kabupaten Siak dan Kabupaten Nunukan. Kami persilahkan Ibu. Baik, Adinda, terima kasih. Bapak, Ibu sekalian yang saya hormati dan yang saya banggakan. Untuk tadi yang acara pembukaan tuh maksudnya, ya Dinda apa? Baju ya? Dress code ya Bu, baju Bu. Baju ya? Tetap sama, batik lengan panjang batik ya. lengan panjang ya. Oke, semua sama ya Bapak Ibu sekalian, karena kami sudah tentukan batik dengan lambang sebagai bupatinya, namanya lengkap dengan atribut ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian untuk rencana aksi, apakah rencana aksi ini untuk di 2022? Di 2021 atau di 2022? Bapak Ibu sekalian, sekarang sudah bulan September. Semua sudah banyak direfocusing untuk COVID-19. Maka Bapak Ibu sekalian, nanti untuk rencana aksi pengembangan SDM yang sekarang di angkatan gelombang ketiga dan 4 tidak menutup kemungkinan untuk nanti di tahun 2022. Jadi betul-betul nanti program dari rencana aksi, realisasi penganggarannya dari targetnya sampai kepada nanti realisasi penganggarannya ini Bapak Ibu sekalian, inilah yang nanti akan dipotret oleh Bapak Ibu sekalian, karena ini langsung bergabung dengan pertanyaan dari Kabupaten Nunukan terkait dengan nanti berapa persentase dari anggaran ini, semua nanti sudah terbreakdown Bapak Ibu sekalian terkait dengan pengembangan SDM. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian bukan program, tapi
programnya dan diklatnya yang akan diberikan kepada teman-teman di daerah. Fokus nanti terkait dengan bagaimana pengembangan SDM yang bisa mendongkrak sektor ekonomi daerah atau daya dukung daerah yang bisa memberikan kontribusi bagi sektor ekonomi daerah. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini nanti rencana aksi dan realisasi anggarannya pun akan terlihat. Kemudian nanti capaian triwulan 1, 2, 3 sampai 4 pun nanti akan terlihat. Maka di sinilah nanti diukur oleh Monef, oleh teman-teman dari pusat, itu akan nanti turun ke lapangan apakah benar konsisten dalam program perencanaan terkait dengan pengembangan SDM ini, Bapak Ibu sekalian. Dan Bapak Ibu sekalian, ini sekedar informasi, dengan program ini Bapak Kepala Badan kami akan memberikan reward, memberikan penghargaan, memberikan award kepada Bapak Ibu sekalian kepala daerah yang memang betul-betul konsisten dan komitmen. Kita lihat konsisten dan komitmen dari nanti 2022 sampai masa akan berakhir. Itu nanti akan kami buat indikator-indikator rencana aksi, jadwal coaching yang akan nanti diatur, sudah diatur. Tadi sudah saya kemukakan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa untuk teknis pelaksanaan coaching ini kita akan dimulai pukul 14 sampai dengan 15. Itu nanti sudah kami breakdown. Nanti Bapak Ibu sekalian tinggal lihat nanti siapa yang menjadi coachnya, siapa yang menjadi hostnya, dan nanti meeting ID-nya berapa, ini sudah kami breakdown semua dari paparan saya. Tolong nanti paparan saya Adinda untuk di-share saja supaya teman-teman sudah cepat memahami tentang terkait dengan jadwal coaching. Jadwal coaching sudah kami breakdown, Bapak Ibu sekalian. Nanti tinggal Bapak Ibu sekalian lihat saja. Oke, mungkin itu saja. Adinda, barangkali ada tambahan, silakan. Baik Ibu, masih banyak yang raise hand. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita lanjut kepada sesi tanya jawab berikut, kita saksikan sebentar tayangan video testimoni dari salah satu alumni pembekalan kepemimpinan pemerintahan dalam negeri gelombang kedua. Baru saja selesai mengikuti pelatihan atau diklat pembekalan kepala-kepala daerah se-Indonesia. Ini luar biasa sekali, banyak ilmu yang kami serap, yang meskipun di tengah pandemi pembekalan ini dijalankan melalui daring, tapi ini luar biasa sekali. Banyak sekali ilmu yang saya serap, narasumbernya juga luar biasa sekali. Kami juga diberikan waktu juga untuk berdiskusi, bertanya langsung kepada para narasumber-narasumber yang luar biasa. Ini betul-betul momen yang sangat berharga dan benar-benar memberikan banyak masukan-masukan dan ilmu-ilmu baru ke saya selaku wali kota atau kepala daerah yang baru saja dilantik. Ya, ini semoga ke depan bisa lebih baik lagi, ke depan mungkin bisa dilakukan secara offline, biar semua kepala-kepala daerah ini semangat semua. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian Bapak Ibu salah satu video testimoni dari alumni peserta pembekalan kepemimpinan pemerintahan dalam negeri gelombang kedua. Kita lanjut kepada sesi tanya jawab yang ketiga, yaitu dari BKD Kabupaten Pelelawan. BKD Kabupaten Pelelawan, kemudian dari Bontang dan dari Sumba Barat. Kami persilahkan. Ini ada pertanyaan
pertanyaan Adinda di chat kontak person kita hapuskan nanti Adinda share, Adinda Hairul, Adinda email, Adinda Manta atau Adinda Heni, silakan Adinda nanti di share saja ya. Baik, siap Bu, nanti diketikkan di chat room. Silakan yang pertama dari BKD Pelelawan terlebih dahulu. BKD Pelelawan. Kalau tidak ada, lanjut ke Bontang. Silakan Pak dari Kota Bontang. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bu Kapus, saya Rocky dari Adisi Wali Kota Bontang. Mau menanyakan, kebetulan kami di Kota Bontang itu lengkap ada petahana dan non petahana. Nah, kalau untuk non petahana itu yang saya lihat jadwalnya itu kan di tanggal 13 September. Sementara untuk pembukaan itu apakah dari kebetulan Pak Wali Kota itu di gelombang 4, apakah pada saat pembukaan di tanggal 13 untuk wakil wali kota itu Pak Wali Kota itu ikut serta atau tidak? Mungkin itu aja dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Untuk pembukaannya ya Pak maksudnya? Iya, untuk pembukaannya Bu. Oke. Terima kasih Bu. Salam sehat Sama-sama. dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan BKD Kabupaten Pelelawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk kita semua. Izin Bu Kapus, pada kesempatan ini kami dari Pelelawan ada yang ingin kami tanyakan. Sebetulnya beberapa pertanyaan kami terdahulu sudah banyak ditanyakan rekan-rekan sebelumnya. Yang pertama terkait rencana aksi dan sebagainya. Jadi pada kesempatan ini kami sedikit menanyakan terkait pada saat pembekalan dan coaching tersebut, apakah kepala daerah didampingi oleh OPD-OPD terkait atau hanya kepala daerah yang mengikuti tersebut? Terima kasih. Iya. Lanjut dari Kabupaten Sumba Barat. Kami persilahkan Pak. Baik, selamat sore. Selamat sore Bapak. Kalau saya bisa didengar? Bisa Pak, suaranya terdengar jelas. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Setelah mengikuti paparan tentang tata tertib begitu ketat, misalnya di poin ke-10, izin ke toilet itu 10 menit. Maka dari tata tertib ini ada dua hal yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, kami di Kabupaten Sumba Barat dalam rangka menghadapi sidang Dewan terkait dengan pembahasan RPJMD. Apakah selama dalam pelaksanaan pendidikan kepemimpinan kepala daerah, bisa kepala daerah itu untuk menghadiri sidang? Yang kedua, karena selama pelaksanaan pendidikan kepemimpinan kepala daerah tidak bisa diwakilkan, bagaimana dengan proses penyelenggaraan pemerintahan? Apakah dapat ditunjuk PLH Bupati? Mungkin ada dua hal yang kami sampaikan dari Kabupaten Sumba Barat, yang menyampaikan Kabak Humas Protokol Kabupaten Sumba Barat. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kami persilahkan kepada Ibu Kapus. Baik, terima kasih cantik. Terima kasih dari Bapak Sumba Barat Pelelawan.
dan dari Bontang. Saya langsung jawab dari Sumba Barat sebelum nanti lupa saya. Bapak, untuk nanti terkait dengan apakah bisa untuk mengikuti sidang dengan dewan, bisa. Tinggal Bapak bagaimana bisa waktu. Pokoknya dari jam 8 sampai setengah 1 itu duduk. Bagaimana Bapak merange waktu kepala daerah untuk duduk di tempat. Nah, setelah itu silakan Bapak untuk melakukan kegiatan. Artinya tidak perlu juga Bapak Ibu sekalian untuk ada PLH. Tapi kalau seandainya Pak Bupati mau atau Pak Wali Kota mau menunjuk PLH, ya monggo. Karena ini kan hanya berkisar dari jam 8, 9, 10, 11, 12. Hanya 4 jam setengah. Saya pikir itu ya, itu yang pertama. Untuk yang kedua, Pak dari Pelalawan, bagaimana untuk pembekalan coaching ini? Apakah kepala daerah ini bisa didampingi oleh OPD-OPD? Ya, memang harus didampingi oleh OPD-OPD karena yang membuat nanti bukan juga kepala daerah. Kepala daerah tinggal menginstruksikan, yang bikin adalah OPD. Siapa yang akan itu? Nanti dengan bagaimana kepala BPD-nya, irjennya, kemudian bapedanya, ya, sekdanya, dan bila perlu menggandeng ketua DPRD supaya terkait dengan fokus kepada pengembangan SDM ini bisa seiring sejalan selas. Bapak Ibu sekalian, jadi ini nanti harus memang didampingi oleh OPD-OPD karena ini tidak mungkin juga kepala daerah ngetik sendiri atau ini sendiri, tinggal menginstruksikan dan diawasi oleh kepala daerah. Itu yang mengerjakan adalah nanti kepala BPSDM, ya, Sekda, Bapeda. Nah, itulah nanti dengan tua DPRD bersinergi karena ini akan menyangkut anggaran juga, Bapak Ibu sekalian. Ini program yang sistematis. Rencana aksi ini tersistematis. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, terkait dengan petahana dan non petahana untuk pembukaannya, Bapak Ibu sekalian, silakan karena ini langsung sekaligus dibuka oleh Pak Menteri Dalam Negeri. Jadi Bapak Ibu sekalian, walaupun Bapak Ibu sekalian ada yang petahana dan non petahana, pembukaannya bersama-sama, ya. Tetapi memang untuk nanti pas pembelajarannya antara petahana dan non petahana dipisah. Kemudian akan kami gabungkan lagi pas pemberian materi oleh para menteri, yaitu di tanggal 26 Oktober. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Monggo Adinda, barangkali ada tambahan. Baik, terima kasih Ibu Kapus. Mohon izin Bu Kapus, masih ada beberapa penanya lagi. Sesi berikut kami berikan kesempatan kepada Kabupaten Karo, kemudian Konawe Selatan, kemudian Halmahera Selatan. Kami persilahkan pertama kepada Kabupaten Karo. Silakan Ibu. Masih di mute Ibu. Masih di mute Ibu, silakan di unmute terlebih dahulu. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ibu Kapus, kami dari Kabupaten Karo. Pada intinya tadi pertanyaan kami sama dengan yang PIK dari Sumatera Barat, Bu. Tadinya yang kami ingin tanyakan adalah terkait dengan PLH KDH ketika beliau mengikuti pembekalan. Selanjutnya terkait coachingnya tadi, apakah bisa didampingi oleh OPD terkait? Namun sudah terjawab Ibu
Untuk sementara demikian pertanyaan kami, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Selanjutnya kami persilakan PIC dari Kabupaten Konawe Selatan. Ya, terima kasih. Silakan Pak. Ya. Kedengaran suara saya, Bu? Jelas, suaranya jelas Pak. Terima kasih Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Pemerintah Dalam Negeri, Bu Dr. Anda Rofiati Basra MPD. Kami sangat senang bertemu dengan Ibu tatap muka pada hari ini. Dan kepada SDM Kemendagri, Bapak Dr. Teguh Setiabudi MPD, kebetulan beliau juga pernah jadi gubernur kami di Gubernur Sulawesi Tenggara. Ya, terima kasih. Ada beberapa pertanyaan Ibu yang kami coba paparkan. Yang pertama, dari jadwal sesungguhnya pertama tatap maya tahap kedua itu ada berbeda antara gelombang ketiga dan gelombang keempat. Namun alhamdulillah sudah dipersatukan. Saya kira ini momen yang baik di akhir-akhir pertemuan kita pertemukan antara KDH dan WKDH. Itu yang pertama. Terus yang kedua, dalam yang kita di-share masalah coaching, nama-nama coach kita, karena kita tahu bersama dalam lampiran lembar persetujuan belum dicantumkan alamat email coach. Yang pertama alamat coach, dan yang kedua jabat coach sendiri. Apakah beliau Widya Soal ahli utama, ahli media, atau PTP Media Kemendagri. Yang ketiga yang kami mau tanyakan bahwa apakah konsentrasi pengembangan SDM itu menyeluruh antara masyarakat atau publik dengan ASN? Apakah rencana aksi pengembangan sumber daya manusia itu menyeluruh baik masyarakat maupun ASN? Itu Bu. Yang kemudian seperti instruksi Kemendagri pada poin kelima itu bahwa pembekalan itu tentang pengembangan potensi dan keunggulan daerah masing-masing di poin terakhir di kalimat terakhir di poin kelima instruksi Mendagri. Nah, kan kita ini membahas masalah SDM, Bu. SDM, pengembangan rencana aksi pengembangan sumber daya manusia. Apakah petunjuk dan arahannya, apakah itu disesuaikan dengan potensi masing-masing daerah? Seperti kami, potensi daerah kami adalah agraris atau pertanian. Apakah konsentrasi kita di pengembangan aparatur itu di pengembangan pertanian, SDM pertanian? Atau ada lagi kami juga konsen kepada pariwisata? Apakah juga akan dikombain pengembangan potensi daerah dengan pengembangan sumber daya aparatur? Artinya kita konsentrasi sesuai dengan potensi yang ada, potensi daerah yang ada, kita lebih konsentrasi kepada pengembangan sumber daya aparatur di dinas pertanian dan dinas pariwisata. Saya kira itu yang menjadi konsentrasi pertanyaan kami, Bu. Terima kasih banyak Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Pemerintah Dalam Negeri, Dr. Anda Rofiati Basra PD. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih Bapak. Lanjut ke penanya berikutnya dari Halmahera Selatan. Silakan Bapak. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Kami di Indonesia Timur sudah sore Bu. Ya. Silakan Bapak lanjut Pak. Bu. Ya, kaitan dengan coaching untuk kita Maluku Utara itu di jadwalnya itu ya betul Pak Togar Sibarani, ya Pak Togar Sibarani. Di situ kepala daerahnya saja, jadi bupati kami saja. Apakah ada juga wakil kepala daerah kami juga satu coach dengan Pak Togar itu Bu? Nah itu yang pertama. Terus yang kedua,
pada saat pelaksanaan kegiatan nanti, apakah kepala daerahnya itu disatukan dalam satu tempat ataukah bisa dipisah? Contoh, kepala daerahnya di tempat A misalnya, terus wakil kepala daerahnya di tempat B, ataukah kedua-duanya disatukan dalam satu tempat, Bu? Demikian, Bu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Pak. Baik, Ibu Kapus ada 3 pertanyaan. Untuk yang teknis nanti kami siap untuk merespon, Bu. Kami persilahkan kepada Ibu Kapus. Baik, terima kasih Dinda, cantik. Bapak, Ibu sekalian, salam kenal dari saya dari Konawe nih, Selatan. Terima kasih Adinda ya. Jadi Adinda, pertanyaan Adinda ini sangat bagus sekali. Apakah disesuaikan dengan potensi masing-masing daerah untuk rencana aksinya? Yes. Adinda kalau punya program terkait dengan pertanian, kemudian pariwisata, silakan. Karena yang tahu bagaimana potensi daerah adalah Adinda. Ya, maka perlu ada skala prioritas di dalam pengembangan SDM. Ya, kemudian apakah rencana aksi nanti menyeluruh? Tidak hanya ASN Adinda, karena ini akan menyangkut juga aparatur, berarti menyangkut juga masyarakat. Nah, disitulah nanti Adinda akan mendapat pembekalan terkait dengan rencana aksi lebih detail nanti setelah ini ya, setelah pembelajaran nanti akan ada lebih detail. Nanti apa saja yang akan dikembangkan Adinda yang lebih tahu untuk mendongkrak sektor-sektor ya terkait dengan bagaimana mendongkrak daerah Adinda. Jadi kalau Adinda punya pertanian dan pariwisata, oke, silakan Adinda punya skala prioritas di dalam pengembangan SDM. Pengembangan SDM yang mana dulu? Apakah pariwisata dulu, apakah pertanian, atau mau dua-duanya? Itu monggo selama kepala daerah menjabat masalahnya. Ini kan akan diprogramkan dari tahun 2022 sampai dengan 2024. Itu Adinda ya. Oke. Untuk coach Adinda, kami memang baru memberikan nomor HP. Silakan nanti komunikasi dengan coach yang sudah kasih nomor HP. Nanti tanya emailnya berapa dan lain sebagainya. Nah, untuk Bang Togar, Sibarani, is okay, Ibu sekalian, ini yang untuk Pak Togar, Sibarani untuk KDH dan Wakil KDH. Itu nanti coba Adinda ya dijawab ya. Silakan Adinda, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, dilengkapi saja. Silakan. Baik, terima kasih Ibu. Izin menambahkan Bapak Ibu. Yang pertama dari Konawe Selatan, untuk alamat email dan jabatan coach nanti akan disampaikan pada saat coaching pertama Bapak Ibu sekalian. Jadi di saat coaching pertama merupakan sesi perkenalan dengan para coach, kemudian sesi untuk penjelasan umum terkait dengan penyusunan rencana aksi, dan share informasi terkait dengan pelaksanaan coaching yang dilaksanakan kurang lebih 4 kali. Kemudian terkait dengan ruangan. Ruangan Bapak Ibu seperti disampaikan tadi di awal, karena ini adalah kegiatan bagian dari kegiatan pengembangan kompetensi, maka 1 orang peserta dengan 1 video gitu ya. Jadi tidak boleh digabung untuk bisa memudahkan panitia dalam cross check kehadiran peserta. Kemudian Coach Pak Togar, Bapak dari Halmahera Selatan, Wakil Bupati tidak menyusun rencana aksi. Jadi coachnya hanya untuk melakukan coaching pada bupatinya saja Pak, gitu. Wakil Bupati mensupport rencana aksi yang disusun oleh Bapak Bupati bersama tim. Barangkali itu Ibu tambahan dari kami. Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi, dan memang waktu kita untuk webinar ini juga sudah selesai sesuai jadwal. Bapak Ibu sekalian, jika masih ada pertanyaan, Bapak Ibu masih bisa berkomunikasi dengan tim melalui grup PIC
maupun grup yang sudah dibentuk oleh panitia. Gitu. Jadi bisa silahkan bertanya kalau masih ada hal-hal lain yang ingin ditanyakan. Ibu Kapus mohon izin, tadi ada arahan dari ajudan bahwa Bapak Kaban ada acara lain sehingga Ibu bisa memberikan closing statement pada acara webinar kita pada sore hari ini. Kami persilahkan Ibu. Baik, terima kasih Adinda. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan yang saya banggakan, syukur alhamdulillah webinar ini bisa selesai dan semoga apa yang dipaparkan oleh saya juga sudah dipahami. Tapi kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan kembali, silakan nanti menghubungi panitia atau bisa langsung kepada saya, silakan. Akan tetapi Bapak Ibu sekalian, yang terpenting adalah Bapak Ibu sekalian pertama harus men-range waktu kepala daerah. Itu yang pertama. Dari waktu mulai dari tanggal 13 sampai nanti kepada rencana aksi sampai selesai, tolong di range waktu Bapak kepala daerah atau Ibu kepala daerah Bapak Ibu sehingga tidak berbenturan waktunya. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan rencana aksi ini memang fokus ke Bapak Kepala Badan untuk pengembangan SDM, maka saya berharap nanti di dalam paparan pun ini menjadi suatu pembuktian terus, karena ini akan ada monitoring dan evaluasi dari BPSDM Kementerian Dalam Negeri ke daerah, dan itu akan terlihat konsistensi dari perencanaan Bapak Ibu sekalian, konsistensi dan komitmen kepala daerah dari perencanaan yang akan dibuat sekarang ini. Maka dari itu ini harus betul-betul dipikirkan lebih lanjut. Karena apa? Maka saya tadi sudah kemukakan Bapak Ibu sekalian tidak bisa bekerja sendiri, Pak Kepala Daerah tidak bisa bekerja karena harus yang mengerjakan adalah tim. Ya, oleh karena itu gandeng Sekda, Bapeda, BPSDM, Kepala BPSDM, Kepala Bapeda, kemudian Irjennya, kemudian terpenting adalah Ketua DPRD karena dia ini masalah anggarannya, karena ini akan menyangkut kepada anggaran. Oke, Bapak Ibu sekalian, yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, saya mohon dukungan Bapak Ibu sekalian semua, karena tadi juga sudah diperlihatkan testimoni kepala daerah salah satu putra dari Bapak Presiden Joko Widodo, Bapak Gibran Rakabuming Raka, dan beliau memang sangat antusias dan alhamdulillah saya bersyukur dengan gelombang pertama dan kedua ini mendapatkan respon yang sangat positif, dan itu berkata semua kepala daerah ini betul-betul tersistematis, karena ini belum pernah terjadi Bapak Ibu sekalian di dalam pembuatan rencana aksi dari hulu sampai hilir sekarang ini. Maka Bapak Ibu sekalian, dukungan Bapak Ibu sekalian untuk mensukseskan kepala daerahnya ada di tangan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kurang-kurang dari kami dan salah-salah kata dari kami. Saya akhiri wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Kapus atas closing statement-nya pada webinar kita pada sore hari ini. Terima kasih kepada seluruh PIC dari kabupaten kota yang sudah bergabung, kemudian Bapak Ibu Kepala Bagian Tata Pemerintahan, kemudian Kepala Bagian Protokol, dan Bapak Ibu yang lain yang mohon maaf yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Pak Markus masih ingin bertanya. Bapak nanti boleh di grup saja ya, atau lewat WA ya Bapak. Ya, baik. Kami ingatkan kembali Bapak Ibu, hari Senin tanggal 13 September 2021, mohon untuk mempersiapkan segala sesuatunya untuk kegiatan pembukaan maupun pembelajaran bagi gelombang ketiga. Jam 6.30 panitia sudah open Zoom, jadi Bapak Ibu sudah bisa join di pukul 7.00 waktu Indonesia bagian Barat.
dengan pakaian batik lengan panjang. Kemudian kami ingatkan bahwa satu peserta hanya menggunakan satu akun Zoom. Kemudian mohon untuk format nama disesuaikan dengan aturan yang sudah disampaikan tadi oleh Ibu Kapus, sesuai format yang standar yang sudah ditetapkan, sehingga memudahkan panitia untuk approve atau admit bagi peserta yang akan join. Baik Bapak Ibu sekalian, demikian webinar kita pada siang hingga sore hari ini. Kepada Bapak Ibu yang ada di waktu Indonesia bagian timur, mungkin sudah menjelang maghrib. Baik Bapak Ibu, terima kasih sekali lagi. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan selama pelaksanaan webinar ini. Kami haturkan permohonan maaf. Kami mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu kasihan Pak Markus, Dinda. Iya, Pak Markus bisa WA aja ya Pak ya. Izin live.